Uzbekistan, negara kecil di Asia Tengah, ternyata menyimpan banyak jejak sejarah perkembangan budaya dan Islam. Citra Uzbekistan sebagai negara miskin, ingin segera dihapus oleh pemerintahannya dengan merawat kembali warisan budaya. Tak sia-sia usaha tersebut akhirnya membuahkan penghargaan dari UNESCO. Uzbekistan adalah negara yang terletak di Asia Tengah dan Eropa Timur. Negara ini dulunya menjadi bagian dari Uni Soviet, sebelum pecah menjadi negara sendiri. Wilayah Uzbekistan dikelilingi wilayah daratan negara lain yaitu Kazakhstan di barat dan utara, Kirgistan dan Tajikistan di timur, serta Afghanistan dan Turkmenistan di sebelah selatan. Sebuah negeri yang terkenal dengan jalur sutera yang menghubungkan benua Eropa dan Asia, melalui Cina sejak dulu. Tak heran jika di Uzbekistan, budaya dan agama telah beragam sejak zaman dulu kala. Uzbekistan adalah sebuah dataran tua di Asia Tengah, yang hidup dengan banyak legenda dan sastra. Jika namanya disebut, benak kita akan segera dibawa pada padang pasir tanpa batas dengan deretan karavan unta. Menara-menara anggun, madrasah-madrasah, dan makam berarsitektur oriental, lembar-lembar sutra cantik, sulaman emas kelas dunia, dan pemandangan budaya Islam di abad pertengahan nan eksotik. Negeri berluas wilayah 447.400 km persegi ini mempunyai dua musim dengan perbedaan cuaca yang ekstrim khas iklim kontinental. Musim panasnya lebih panjang dan jarang hujan, sedangkan musim dingin lebih pendek dengan hujan salju yang sedikit pula. Temperatur rata-rata pada bulan Juli mencapai 32 derajat Celcius. Bahkan di siang hari bisa mencapai 40 derajat Celcius. Uzbekistan juga sebuah negara yang multikultur, antara lain, terdiri dari bangsa Uzbek, Rusia, Tajik, Kazakhs, dan Tatar. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Uzbek yang serumpun dengan bahasa Turki. Namun, karena dulu bekas Uni Soviet sebagian masyarakatnya juga ada yang berbicara dalam bahasa Rusia. Negara yang kaya akan kekayaan alamnya ini, menjadi salah satu saksi naik turunnya peradaban dunia. Selain itu, Uzbekistan juga pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Asia Tengah. Banyak bukti kejayaan peradaban Islam, sejak abad ke-14 di negara bertambang emas terbesar di dunia yang terletak di padang Kayzatiel-Kum ini. Sekarang, tanpa kehilangan aura romantisnya, Uzbekistan telah menjadi sebuah areal industri dengan pengembangan agrikulturnya. Lembah Fergana yang merupakan sebuah oase luas, yang memperoleh pengairan dari terusan-terusan dari anak sungai Amudarya, dan Syederya ini menjadi pusat pertanian dan penghasil kapas. Kombinasi dari kekunoan dan modernitas yang tumbuh bersama tersebut berusaha menarik kedatangan turis dan bisnisman dari seluruh penjuru dunia. Tak kurang dari 4 jam perjalanan udara dari Moskow menuju Tashkent, ibu kota negara Uzbekistan, kita dapat mencapai kota terbesar di Asia Tengah ini. Penduduk Uzbekistan, mayoritas memeluk Islam Sunni dengan mazhab Hanafi. Selain itu, juga terdapat pemeluk Kristen Ortodoks, Yahudi, bahkan ateis. Pengaruh Islam mulai masuk ke Uzbekistan sekitar abad ke-8, dan banyak meninggalkan kebudayaan Islam, seperti cabang ilmu pengetahuan, agama, dan arsitektur. Beberapa kota terkenal sebagai kota-kota peradaban Islam, seperti Samarkand, yang merupakan pusat Kekaisaran Timur Leng, dinasti Ihan, dan Ulugh Beg.
Makam Imam Bukhari, ahli hadis yang terkemuka, pun berada di Samarkand walau ia lahir di Bukhara. Samarkand adalah juga ibu kota pertama Uzbekistan. Sedangkan, Bukhara merupakan bekas ibu kota Keamiran Bukhara. Selain itu, kota Samarkand, Bukhara, dan Hifa juga merupakan pusat peradaban Islam yang dikenal sebagai jalur sutra yang menghubungkan Eropa dan Cina. Timur-Leng adalah salah satu kaisar besar asal Uzbekistan. Di puncak kekuasaannya ia pernah menjangkau Mongolia, Laut Tengah, Selatan Rusia dan India, bahkan akhirnya menaklukkan kemaharajaan Kesultanan Ottoman Turki pada akhir abad ke-14. Timur-Leng juga menjadi pemimpin spiritual dan ahli strategi perang Uzbekistan, yang lahir pada tahun 1336 di masa kejayaan Mongol. Saat itu, Timur-Leng juga sangat berambisi untuk menjadikan Samarkand menjadi pusat dunia. Sebelumnya, Uzbekistan merupakan gabungan dari 3 buah kerajaan Islam yaitu Bukhara, Hifa, dan Kokand, yang pada 1860 sampai 1870 diduduki Kekaisaran Rusia. Kemudian Republik Uzbekistan berdiri pada 1924. Akan tetapi, pada Mei 1925, Uzbekistan dimasukkan menjadi salah satu bagian dari 15 republik di bawah kekuasaan Uni Soviet. Akhirnya, pada 31 Agustus 1991 negara dengan penduduk sebanyak 2 juta jiwa itu menyatakan kemerdekaan, dan kedaulatannya terpisah dari Uni Soviet hingga meliputi sebuah daerah otonom Karakaplak. Meski 60% penduduknya Muslim dan berlatar belakang Islam, sejauh ini penghayatan terhadap agama Islam di Uzbekistan belum mendalam, karena memang masih sedikit terpengaruh pada pembatasan kebebasan beragama saat masih bersama Uni Soviet. Meski demikian, usaha untuk mengembangkan agama Islam mulai terlihat, antara lain peningkatan jumlah pembangunan masjid yang sebelum tahun 1989 hanya berjumlah 160 buah, kini menjadi ribuan masjid. Selain itu, setelah sekian lama vakum, banyak diaktifkan kembali institusi-institusi pendidikan Islam, seperti madrasah hingga pendirian perguruan tinggi Islam di Tashkent. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan aktifkan tombol notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan video-video Islami lainnya.